Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minal bid'ati wa dhalalati wa minan nar. Allahumma amin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, izinkan khatib mengajak berjamaah sekalian, mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini Allah akan menjadikan kita orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman,
innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga yang di dalamnya penuh kenikmatan. Dan kita berharap semoga Allah jadikan kita menjadi orang yang bertakwa dan Allah jadikan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengajak kepada jemaah sekalian, mari kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan bisa menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tentu tidak akan sanggup menghitung berapa jumlah nikmat tersebut. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Itu pun mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita selaku hamba atas nikmat tersebut. Yang mana ketika Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala kalian bersyukur pada nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka akan aku tambah lagi nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi sebaliknya, tatkala kalian kufur mengingkari nikmat tersebut, maka ancaman Allah akan azab kepada kita selaku hambanya sangatlah pedih. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kemudian hari yang mulia ini Nabi kita Muhammad SAW memotivasi kita, menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana balasan yang akan didapatkan oleh seorang yang dia berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas selawat orang tadi sebanyak 10 kali. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang dia berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan membalas kepada orang tadi selawat sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam memahami kehidupan ini, terlebih di zaman ini yang mana banyak hal yang menjadikan kita terlalaikan dari tujuan kita Allah ciptakan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam informasi masuk pada kita yang saat ini sudah kita tidak bisa membendungnya. Sudah menembus batas waktu, menembus batas ruang. Dimanapun kita berada, apapun kita berada, informasi itu akan senantiasa menerpa kita, baik yang buruk maupun yang baik. Tatkala begitu banyak informasi yang sampai kepada kita, terkadang kita terpengaruh untuk mencermati informasi tersebut, yang sehingga dengan hal tersebut kita lalai akan tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun kalaupun kita beribadah, maka ibadah yang kita lakukan kurang maksimal. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat kondisi yang seperti ini, perlu bagi kita untuk senantiasa untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita sampai hari ini. Betapa banyak atau berapa banyak amalan yang telah kita siapkan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Karena prinsip seorang muslim, seorang mukmin itu hidup tidak hanya di dunia saja. Dan tujuan seorang muslim adalah bagaimana menjadikan wasilah dunia ini untuk bisa hidup setelahnya dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita hari ini hidup di dunia, kita perlu untuk mengevaluasi. Dan ini pun bagian perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita selaku hambanya untuk senantiasa melihat apa yang telah kita lakukan untuk kehidupan setelah ini. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah apa yang telah kau lakukan untuk kehidupan setelahnya. Ini kehidupan setelah kita di dunia ini. Karena kalau kita melihat
kita berada di dunia, hari ini kita bisa beramal, tidak ada hisab di sini. Kalau kita berbicara masalah iman kepada hari akhir, di sana ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada fitnah kubur. Yang itu tidak akan mungkin bisa kita siapkan saat itu, tapi kita bisa siapkan saat ini ketika kita masih di dunia. Sebagaimana perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya dunia ini tempatnya untuk beramal, tidak ada hisab, tetapi di akhirat nanti tempat untuk dihisab dan tidak ada amal. Maka ketika kita ingin mengharapkan kehidupan setelah kematian dan masuk surga, maka hari ini kesempatannya ada, maka kita perlu untuk memaksimalkan dan kita bisa melakukan evaluasi atau muhasabah diri kita sebelum kita menjadi orang yang merugi nantinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tadi, bahwasanya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana takwa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kita jadikan diri kita dengan hukuman, dengan azab yang Allah berikan, dengan kita menjadikan tameng antara kita dengan adab dan ancaman tersebut, berupa perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang secara simpel kita sering pahami bahwasanya ketaatan takwa adalah kita menjalankan semua yang menjadi perintah Allah dan kita menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi dari takwa itu apa? Konsekuensi itu di ayat ini Allah menyebut dengan kalimat, maka kita bila kita menjadi orang bertakwa maka perhatikan apa yang telah kita siapkan untuk kehidupan besok. Faltantur ma ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltantur nafsun ma qaddamat lighad. Maka lihatlah apa yang telah kalian untuk kehidupan berikutnya. Di dalam menafsiri ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, kalkulasi diri kalian, hitung diri kalian sebelum kalian terhisab pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab tidak ada di dunia ini, hisab ada di akhirat nanti. Dan beliau mengatakan madza dakhaltum li anfusikum bi amalin shalih. Apa yang telah kau siapkan, apa yang telah kau simpan untuk diri kalian terkait dengan amal soleh? Yaumi ma'adikum ya'ardikum ala rabbikum. Apa yang kau siapkan amal soleh tatkala kau kembali kepada Rabb kalian, tatkala kembali kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita siapkan? Maka konteks seperti ini perlu kita untuk mengevaluasi diri kita. Sampai saat ini betapa banyak, ya, berapa banyak amalan yang telah kita lakukan, yang baik maupun yang buruk. Kalau sekiranya kita muhasabah, kita mengevaluasi diri kita, tentunya kita selalu beriman akan bisa memperhatikan mana resiko yang kita dapatkan. Tatkala kita kebanyakan atau yang mendominasi amal kita adalah kebaikan, maka resiko atau manfaat yang kita dapatkan akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, tatkala kita mengkalkulasi diri kita, yang kita dapatkan adalah lebih mendominasi perbuatan buruk kita, maka kita bisa menjadi orang yang akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da mautih. Orang yang cerdas itu, orang yang cerdas adalah orang yang dia senantiasa menghisab diri dia, menghitung diri dia, dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan setelah kematian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa dia mengkalkulasi diri dia, menghitung diri dia, mengevaluasi diri dia, dan kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Tapi sebaliknya, al-azizu man ittaba'a hawahu nafsaha. Orang yang pandir, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah orang yang sentiasa dia mengikuti hawa nafsunya. Pertamanya Allah, kemudian dia beradik-adik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau beramal, tapi inginnya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini perbandingan sangat jelas bagi kita. Dan menjadi peringatan bagi kita, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW, qudwah kita. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang telah Allah deklarasikan untuk jadi panutan kita. Beliau SAW beliau mengatakan bahwasanya orang cerdas adalah orang-orang yang dia senantiasa mengkalkulasi diri dia dan beramal untuk setelah kematiannya. Dan sebaliknya orang yang pandai dan bodoh adalah orang-orang dia mengikuti hawa nafsu dia. Maka tatkala kita hari ini masih diberikan kenikmatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa hidup di dunia ini, maka gunakan kesempatan yang ada ini untuk mengkalkulasi diri kita dan bisa memotivasi kita untuk beramal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Para ulama kita memberikan panduan kepada kita untuk senantiasa mengkalkulasi, mengevaluasi, bermuhasabah atas segala amal yang kita lakukan. Di dalam evaluasi ini bisa kita lakukan ketika kita hendak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beramal, melakukan suatu perbuatan amal tersebut, kita bisa mengevaluasi diri kita. Kita lihat diri kita, apakah yang amal kita lakukan tersebut adalah kebaikan atau keburukan. Kemudian kalau kita sudah tahu amalan tersebut kebaikan, perlu kita lihat lagi amalan kebaikan yang akan kita lakukan tadi, apakah niat kita ikhlas karena Allah atau karena selainnya. Sebelum beramal, kita melihat amal yang akan kita lakukan baik atau buruk. Ketika baik, kita masih perlu lihat lagi amal tersebut kita lakukan semata-mata karena Allah atau karena selainnya. Karena tentunya Allah tidak akan menerima suatu amal meskipun baik, tapi bukan karena Allah, maka Allah akan menolak amal tersebut. Itu yang pertama yang perlu kita evaluasi diri kita sebelum kita beramal. Kemudian setelah beramal, bagaimana amal kebaikan yang kita lakukan? Apakah sudah maksimal atau masih banyak kekurangan yang ada di sana? Kalau kita ternyata masih banyak kekurangan, maka kita bisa mohon kepada Allah pertolongan untuk diberikan taufik agar menjalankan kebaikan tersebut dimaksimal lagi. Dua kondisi ini perlu kita perhatikan, karena kita tidak lepas akan gangguan dari perbuatan amal yang kita lakukan. Tatkala beramal ikhlas, setelah beramal muncul sifat riya, sum'ah, ujub, dan semua ini adalah penggugur pahala dari amal yang kita lakukan meskipun amal tersebut baik. Maka perlu kita perhatikan terkait amal. Kita melihat amal tersebut baik atau buruk, kemudian niat kita. Niat ini sebelum melakukan, kemudian setelah melakukannya. Maka di dalam kesempatan yang berbagi ini, khotib untuk termasuk kalian, mari kita senantiasa untuk bisa mengevaluasi diri kita di dalam beramal, dan kita senantiasa menjaga niat kita di dalam beramal baik sebelum maupun setelahnya. Karena banyak hal-hal yang menjadi urusan amal yang menurut orang tadi, menurut kita amal tersebut kebaikan sudah mendapatkan pahala, ternyata amal itu hilang, musnah, sirna tanpa ada pahala yang kita dapatkan karena faktor niat yang tidak baik ketika beramal, bahkan setelah beramal. Maka di kesempatan berbagi ini, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bisa menjadikan kesempatan yang ada ini untuk beramal, kemudian kesempatan yang ada ini untuk senantiasa kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita agar bisa menjaga diri kita nanti setelah kematian kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب توبة يوم الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليهم ولها ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح اللهم صل على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Akhir Rasul yang disilakan الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكب
وأما